Nah, kita tuh pemikirannya sederhana. Kalau di Indonesia saja kita bersaing dengan global brand, nah harusnya kita juga bisa di negara manapun. Nah, memang kita baru memulai di Malaysia, Bang Bang. Dan prediksi kami alhamdulillah tepat. Jadi Paragon itu menyeruak dengan sangat cepat di Malaysia. Jadi brand-brand kami seperti Wardah, Makeover, Emina, dan juga Kaf itu juga telah hadir di Malaysia dan itu benar-benar diterima dengan amat baik. Uh, dan kami juga mengoperasikan perusahaan sendiri akhirnya di Malaysia. Jadi kita punya satu perusahaan Pharmacor Sedian Berhad di sana dan grow-nya sangat luar biasa memang. Kita uh, lumayan sangat lumayan memang di sana. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, mari membut sejahtera. Majulah maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Nama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Juga pertama kali lulus ITB sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 64 tahun Institut Teknologi Bandung. Menurut rencana, wawancara ini akan kami bukukan, dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus ITB, yaitu Bapak Harman Subakat. Beliau saat ini adalah Grup CEO Paragon Corporation. Apa kabar Pak Harman? Alhamdulillah baik nih Pak Bambang. Ya, Undangannya. Pak Harman Subakat ini lahir di Bandung 7 Februari 1979. Ya, masih tergolong muda lah ya. Pak Harman bisa mulai cerita ketika kuliah S1 di Institut Teknologi Bandung, lulus 2001, kemudian langsung bergabung dengan PT Pusaka Tradisi Ibu, yang kemudian berganti nama dengan PT Paragon Technology and Innovation. Pernah menjadi Operation Manager, pernah menjadi Director of Operation, dan saat ini menjadi Grup CEO Paragon Corporation. Silakan Pak. Kalau saya itu memang SMA di Jakarta, saya SMA di 8 Jakarta, dan kemudian ke ITB. Ya sebenarnya saya masuk kimia ini pilihan kedua, Pak Bambang. Pilihan pertamanya itu teknik kimia. Nah, tapi kalau saya reflect gitu ya, Pak Bambang, pertanyaan Pak Bambang, saya jadi reflect perjalanan hidup gitu ya. Saya nggak saku ya, ini kan kebetulan tanggal 28 Februari kemarin kan Paragon tuh ke 38 tahun. Nah, jadi saya berarti dari Paragon tuh udah kalau 2001 saya bergabung Paragon, berarti saya udah apa namanya? Udah di tahun ke-22 ya, kalau 22 Paragon. Nah, dari awal saya sih ngerasa beruntung sekali. Ternyata kalau saya ngelihat makin ke sini, karena waktu saya di Paragon itu kalau masuk itu bukan Paragonnya belum size seperti ini lah. Jadi kalau saya hitung itu size Paragon tuh mungkin udah hampir 400 kali lipat dibandingkan pertama kali saya masuk, Pak. Jadi dulu DC-nya cuma satu, sekarang DC-nya udah hampir 43 gitu kan. Secara revenue udah 400 kali lebih berkembang, brandnya juga sekarang
udah 14, dulu tuh cuman brandnya hanya 2 gitu ya. Nah, saya tuh mulai ngerasa, oh iya ya, saya mungkin, ya kan kalau orang Jawa tuh, kalau ayah saya tuh saya urip sadar mau ngelakoni gitu Pak. Jadi kalau ngelakoni ini saya pikir, waduh dulu saya masuk kimia nih. Ini kalau di kimia kan kita ngurus yang gaib-gaib ya Pak ya. Jadi apa? Atom dan lain sebagainya gitu. Tapi saya rasa ngurus perusahaan juga begitu gitu. Jadi saya sih melihat waktu saya di kimia suka dukanya kalau ngelihat ininya ya, ini seru juga ya ngeliatin bagaimana mensintesa reaksi dan apa. Nah, kalau akhirnya sampai di perusahaan, akhirnya saya jadi mensintesa masalah gitu. Jadi sebenarnya sangat relate gitu. Maka saya suka bercanda, oh iya ya, kita jadi chemist itu punya keuntungan karena selalu punya solution kan katanya. Nah, ya, larutan gitu. Banggakan bangsa, hantarkan Indonesia, ayo bangku sejahtera. Majulah maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Nah itu apa gambaran inian. Nah kalau dulu ya saya kuliah juga saya terus juga mencari aktivitas, cari ini kan. Nah itu eh, pengalaman-pengalaman ketika organisasi dan lain sebagainya itu sangat berguna ketika berada di lingkungan perusahaan. Ya, kalau keseruan lagi, Pak Bang, mungkin kalau kimia itu ada satu keistimewaan. Menurut saya kimia itu bagus juga, Pak Bang, untuk jadi sekolah CEO. Kenapa? Karena kan kami di kimia itu kalau kita ngambil kita 20 SKS ya rata-rata ya. Tapi kan kami ini memiliki 20 SKS laboratorium yang tidak termasuk dalam hitungan SKS. Jadi kita tuh kuliah 40 SKS loh sebenarnya. 40 jam sepekan yang tidak dihitung dalam SKS. Nah itu tuh sebenarnya menurut saya tuh Wah Chandra di muka banget tuh untuk kita bisa ada di sana. Itu saya apa yang menarik di zaman kuliah saya tuh. Ya, Pak Herman, Iya. kalau lulusan teknik kimia itu biasanya kan bekerja di industri-industri besar gitu ya. Hmm. Tapi Pak Herman kelihatannya kalau lihat namanya PT Pusaka Tradisi Ibu, ini kayak perusahaan keluarga gitu Pak ya kira-kira Oh semula. iya 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 Ya, Bapak. kenapa pilihannya itu? Nah jadi apa namanya? Jadi memang PT Pusaka Tradisi Ibu itu Pak Bambang itu apa namanya? Memang perusahaan family benar. Jadi saya generasi kedua meneruskan. Nah, kenapa saya waktu itu ingin meneruskan? Saya juga bingung tuh, Bang. Kenapa ya saya tuh pengen meneruskan? Banyak yang menanya ke saya juga, kenapa saya langsung. Tapi mungkin gini, Bang, karena dulu itu saya dari kecil itu memang mula dari home industry ya, saya benar-benar ada di rumah, ada di pabriknya juga gitu kan. Nah, jadi memang ya saya melihat saya bisa kuliah, bisa apa itu kan dari perusahaan, saya juga melihat banyak potensi untuk bisa diperbaiki dan lain sebagainya dikembangkan. Ya akhirnya saya apa ingin gitu bahwa mengembangkan ini jadi bisa lebih besar, lebih baik lagi dan yang paling pasti bisa ikut menciptakan bermanfaatan yang lebih besar. Itu sih bahwa saya tuh waktu itu kepikirannya sesederhana itu aja gitu iniannya. Eh, Nah, kalau menariknya mungkin namanya ya, kok namanya PT Pustaka ya. Itu jadi dulu namanya PT Putri, Pak. Ini kalau nah terus ada aturan harus 3 nama. Akhirnya jadi Pusaka Tradisi Ibu. Nah, kemudian ketika brand-brand kami udah mulai banyak, ada brand-brand yang looks-nya global, kita juga mensuplai beberapa perusahaan kosmetika. Waktu itu ya Pak, kita masih perusahaan Maklon, beberapa kosmetika besar. Nah, kan kalau tertulis kan manufacturing by, nah mereka minta, oh jangan, kok namanya jangan Pusaka Tradisi Ibu ya gitu ya, heritage apa gitu ya. Nah, akhirnya kita ganti supaya tetap PTI jadi Paragon Technology and Innovation ke sana. Nah, itu sih Pak cerita. Iya, iya, saya kira ini menarik sekali. Tadi Pak Arman cerita mulai dari 2 brand sekarang menjadi 14 ya kalau 14, nggak salah. 14, 14. Ya, jadi mungkin bisa
ceritakan itu awal mulanya apa produknya, kemudian sampai saat ini apa saja gitu supaya masyarakat ini menjadi semakin aware ya, semakin tahu ya. Tadi saya mulai dari salah paham. Jadi saya kira Paragon ini perusahaan properti yang besar gitu. Silakan, Pak. Yo, Jadi jadi awalnya kan perusahaan ini diawali dengan eh, produk untuk salon, Bang. Jadi produk salon Ibu Nur Hayati, ya, ibu saya dan founder dari Paragon, dibahkan dengan merek pertamanya Putri. Nah, Putri ini juga alhamdulillah Pak, waktu di zamannya itu dia itu bahkan hair tonic nomor satu di Indonesia. Kalau ngomongin cream bath, ada obat keriting dan lain sebagainya, itu hampir semuanya itu di kategori itu kita di tiga besar Indonesia, tiga besar atau lima besar Indonesia. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, mari bangun sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Nah, kemudian di tahun 95 Wardah itu mulai lahir, ya. Nah, mulai lahir di sana. Nah, kemudian kita sebenarnya ada supply, ada perusahaan multi level. Itu kita mulai ada brand Zahra, ada mulai brand, ada beberapa brand, tapi itu kan sebenarnya kita bersama pihak ini ya Pak, sebenarnya bukan bersama pihak luar. Nah, ketika itu saya masuk 2001, nah, mungkin tahun 2010 apa 11, nah itu kita mulai tuh ada brand baru, ada Emina, ada apa namanya, ada makeover, terus kemudian tim juga udah mulai banyak, kita mulai satu persatu kita inikan. Dan sebenarnya yang fenomenal itu justru ketika di COVID, Bang. Jadi sebenarnya masuk COVID itu kita hanya ada Wardah, Emina, Putri, Makeover, 4. Nah, ada Insa Perfect, ada Kristalur yang sebenarnya sudah dimulai sebelum COVID tapi masih kecil. Nah, kemudian sebenarnya 8 eh 9 brandnya lagi itu sebenarnya dikebut benar-benar di kala ini Bang, di kala COVID ini. Nah, itu kita keluar karena hari ini fenomena hyper segmented itu sedemikian ini ya, memang sedemikian besar. Jadi adanya COVID, adanya dinamika konsumen tuh akhirnya konsumen tuh makin tersegmen. Nah, ini yang kita harus capture dengan amat baik. Ada Gen Z pengen punya kosmetiknya, remaja ada lagi, di Mastits ada lagi, ini ada lagi ya kira. Dan kita sekarang punya juga kategori laki-laki yang hari ini udah nomor 2 market share di Indonesia Pak Bambang, dengan produk cup. Itu semua produk-produk yang dikala zaman pandemi. Gitu. Iya, ini menarik ya. Bagaimana meng-create produk-produk justru apa hebat gitu ya di kala pandemi. Padahal di kala pandemi itu kan justru orang jarang keluar, lebih banyak di rumah. Bagaimana itu? Nah, nah ini justru Pak Bambang. Jadi kalau di apa ya? Justru ketika mereka ada di rumah, jadi akhirnya kan nggak belanja, nggak apa, tapi kan aktivitas harus berjalan. Nah, akhirnya tuh ada tuh konsumen-konsumen yang memang senang trial produk, senang trial satu hal-hal yang baru gitu. Nah, itu semakin buat uh, hyper segmented tuh semakin tercipta gitu. Jadi ya tepat ya, mungkin suatu tuh pasti ya di balik kesulitan ada jalannya, di balik kesulitan ada kemudahan gitu ya. Ya begitu ini ada memang. Jadi memang eh, ya realitinya begitu. Nah, ini kenapa kami bisa tanggap reality seperti itu ya, karena memang Paragon tuh eh, kita juga selalu memiliki riset, kita selalu juga berkolaborasi dengan beberapa media riset di Indonesia sehingga kami di Paragon tuh eh, selalu bisa relevan dengan konsumen yang ada di Indonesia khususnya. Itu Pak Bambang ceritanya sebenarnya. Tapi saya tetap masih pengen tanya rasionalisasinya itu
bagaimana produk itu justru tumbuh di masa pandemi. Apakah produknya itu memang khusus gitu ya, sehingga cocok untuk apa situasi itu, Ya, atau ya. situasi pandemi itu mendorong orang mengkonsumsi produk-produk itu lebih banyak. Ah, iya, iya. Ya mungkin tepatnya gini Bapak, benar, benar itu kenyataannya seperti itu. Jadi memang produk-produk dekoratif itu mengalami tekanan penurunan ya kayak make up, lipstick dan lain sebagainya. Tapi kalau namanya tapi kalau terkait skincare, memang itu naik. Nah, jadi produk-produk yang kami ciptakan ini banyak yang memang di skincare ya. Tapi dekoratif pun juga sebenarnya kayak eyeliner ya. Mungkin kalau di Zoom ya eyeliner eye dan lain sebagainya itu mulai. Tapi juga di lipstick dan dekoratif pun kita juga ada hal-hal baru ya. Kita berkolaborasi, kita bikin kita ada Dubai Fashion Week, ada apa, ada acara-acara banyak acara baik nasional maupun global. Nah itu cukup membuat membuat relevansi yang diterima dengan baik gitu. Karena gimana pun juga harus ada super ya konsumen kan tetap butuh experience ya kalau ini ya dia. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, Maju makmur sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Iya, baik. Mungkin eh, orang ingin memberi kejutan gitu ya. Kalau Iya, setelah COVID akan penampilannya seperti apa gitu. ada Nah, sekarang yang menarik, Pak, pertanyaan saya begini. Eh, Produk variasinya berkembang dengan cepat, ya. ya, Tentu itu ada survei, ada riset dan sebagainya. Nah itu ahli-ahli perancang produknya itu dari mana? Eh, Apakah Pak Herman sendiri gitu atau ada tim yang memang menangani itu? ada tim, Bapak. Ada tim. Jadi Paragon itu, nah ini Bapak, ini juga mungkin jadi cerita menarik buat 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 Indonesia kalau menurut saya. Kenapa? Karena di Paragon itu, kalau secara secara demografi 70% itu usianya di bawah 30, 85% usianya di bawah 35. Jadi kalau saya ini udah tembus 40 tuh udah mulai mulai sedikit populasinya, Bapak. Nah, kadang-kadang kan sering banyak yang melihat, oh gimana sih generasi muda Indonesia mau kemana seperti ini. Tapi kalau saya selalu melihat Paragon, ini benar-benar anak-anak muda, Pak Bambang. Ya, mereka menjalankan penuh ide ini kan. Nah, jadi memang kalau di Paragon ini, silakan kalian kalian berkreasi gitu ya. Nah, kalau kita tuh kami tuh menyebutnya kalau ada level direksi atau level-level ini, kita sebutnya sebagai kelompok eyang-eyang gitu. Nah, kalau kita tuh membersamai gitu ya, mungkin wisdomnya yang kita berikan, tapi kontennya dan apanya itu mereka ini ada mereka punya passion semuanya. Nah, ya, jadi dari ide-ide seperti itu tuh itu keluar. Jadi eh, ini benar-benar pemikiran anak bangsa, tapi juga dikolaborasikan dengan manajemen yang baik dan kita juga berkolaborasi dengan lembaga riset, kita kolaborasi dengan banyak pihak untuk membuat semua ini jadi tepat gitu aman untuk konsumen ya kita Kalau produksi, Pak, produksinya ya. itu semua produk, semua brand itu ada di satu tempat atau terpisah-pisah? Iya. Nah ya itu memang. Nah itu Bapak mungkin ini salah satu keuntungannya yang apa namanya yang satu faktor keunggulan Paragon. Kami secara end to end itu memiliki semuanya. Jadi kita memiliki R&D karena Ibu Nur dulu kan memang apoteker, jadi dia sangat kuat di R&D. Jadi budaya research, budaya inovasi itu udah dari Paragon itu lah. Riset, inovasi, manufacturing itu justru jadi DNA-nya Paragon sebenarnya. Nah, jadi kita bahkan memiliki perusahaan distribusi sendiri, Pak Bang. Jadi
kayak di Semarang itu kita punya kantor, di Tegal kita punya kantor, di Solo, di Jogja kita punya kantor. Jadi end to end tuh kita kuasai. Nah, ini juga membuat penciptaan produk kita tuh jadi lebih cepat. Itu mungkin jawab pertanyaan yang sebelumnya. Tapi yang kalau ditanya untuk apakah ini, ya memang produk-produknya hampir 99% kali Bang, itu emang kami produksi. Nah, yang sisanya mungkin ada beberapa hal yang memang kita berkolaborasi dengan pihak luar gitu kan. Itu pun juga kita bentuknya joint project gitu. Jadi kita diskusi bareng mengenai formulanya, karena memang misalnya seperti pensil alis ya, kita kan ada teknologi pensil itu kan kita tentu agak jauh dengan teknologi proses yang kami miliki. Nah, itu kita berkolaborasi dengan pihak luar. So, ke sana. Energi Selalu ada dimanapun itu, membawa yang baik menjadi hebat. karena tidak ada lagi batas. Kemanapun lintasan masa membawa hingga ke masa depan. Sejauh mana kamu bisa bermimpi? Jawabannya, sejauh yang hati kamu inginkan. Dengan energi yang menggerakkan kamu Dan kamu. Pertamina, energizing you. Ya, kalau pabriknya ada di mana, Pak? Pabriknya ini ada di kawasan industri Jatake, Pak, di Tangerang. Ya, kita punya pabrik seluas 24 hektar, Pak. Jadi kalau beberapa supplier yang datang dari raw material, kalau raw material kami kan hampir 90%-nya kan dari luar negeri. Itu juga melihat riset R&D-nya Paragon itu yang paling luas se Asia Tenggara kata mereka. Ini luasnya ini ada. Ya. Nah, dengan tadi dikatakan bahwa dari segi income gitu ya, itu sudah 400 kali dibanding pada waktu awal Pak Arman masuk. Ya, itu bisa digambarkan. Kalau di produk yang sama, pangsa pasarnya Paragon ini berapa persen di Indonesia? Ya. Nah, ini memang kalau kita bicara kosmetik, kalau mungkin definisi kosmetik dulu ya. Kosmetik itu pasti kadang-kadang orang selalu lihat, oh kosmetik itu make up gitu ya. Nah, kosmetik itu sebenarnya termasuk juga skincare, termasuk juga ada skincare, ada skincare, ada moisturizer, ada cleanser, dan ada yang make up dekoratif. Mungkin kita bagi besarnya seperti itu. Nah, kalau hari ini memang alhamdulillah untuk dekoratif kita itu nomor 1 di Indonesia. Kita udah mencapai market share-nya itu kita udah lebih dari 30% untuk all brand kalau digabungkan. Nah, sedangkan kalau moisturizer itu kita juga nomor 1. Nah, cleanser kita masih nomor 3. Dan semuanya itu memang yang kita harus dibanggakan dari Paragon adalah kita sudah bersaingnya dengan global brand, multinasional dan lain sebagainya. Nah, ini jadi sebenarnya jadi kebanggaan untuk Indonesia bahwa sebenarnya produk-produk Paragon itu bisa meet kualitinya, story-nya dan semuanya itu juga bisa bersaing, Bang. Ini ke sana. Saya kira menarik. Tadi sudah dikatakan kompetitornya sudah dengan global brand ya. Nah, sekarang Paragon sendiri seberapa besar sudah mulai di pasar global, artinya sudah ekspor? Ada ekspornya. Nah, jadi ini akhirnya kita tuh pemikirannya sederhana. Kalau di Indonesia saja kita bersaing dengan global brand, nah harusnya kita juga bisa di negara manapun. Nah, memang kita baru memulai di Malaysia, Bang. Dan prediksi kami alhamdulillah tepat. Jadi Paragon itu menyeruak dengan sangat cepat di Malaysia. Jadi brand-brand kami seperti Wardah, Makeover, Emina, dan juga Kaf itu juga telah hadir di Malaysia, dan itu benar-benar diterima dengan amat baik. Dan kami juga mengoperasikan perusahaan sendiri akhirnya di Malaysia. Jadi kita punya satu perusahaan Pharmacor Sedian Berhad di sana, dan grow-nya sangat luar biasa, memang. Kita
Eh, lumayan, sangat lumayan Pak Bambang di sana. Nah itu, jadi ini gambaran bagaimana mungkin untuk entrepreneur di Indonesia untuk ya ini ya tidak usah ragu-ragu gitu ya untuk melihat global. Ya, nah sekarang tahu potensinya besar di dalam negeri, sangat juga challenging ya, sangat memberi harapan di global. Ya, Eh, apa program atau apa mimpi ke depan dari Paragon ini? mimpi Paragon ke depan ya. Sebenarnya gini Pak Bambang, ini Paragon ini agak unik Pak Bambang. Jadi kita ini punya narasi, seperti juga Ibu Nur ketika mendirikan perusahaan ini mengatakan bahwa perusahaan ini diciptakan semakin bertambah besar, harus bertambah besar manfaat bagi orang lebih banyak. Itu itunya ke sana. Sampai masa gemilang, tentangkan sayang, pancarkan citra, cerdaskan negara, banggakan bangsa, banggakan Indonesia, adil makmur sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Maka itu sebenarnya kalau ditanya, ya mimpi kita ingin memberikan kebermanfaatan yang lebih besar lagi. Gitu. Itu aja. Jadi kalau di Paragon itu, bukan kita mengejar pertumbuhan untuk bermanfaat. Justru karena kita ingin selalu bermanfaat, maka itu kita tumbuh. Jadi Pak Ibu Nur, saya gitu, Bapak kita nggak pernah memberikan target. Jadi kita selalu ngomong kalau di town hall gitu ya, di awal tahun, target kita adalah memastikan yang menerima kebermanfaatan tahun lalu jangan berkurang dan tahun ini harus bertambah besar. Nah, itulah target kita kira-kira gitu, Bapak. Nah, ini jadi eh, story Paragon itu banyak story-nya. Makanya kalau di kita tuh di Paragon Management System kita punya rumah, Bapak. Mungkin banyak perusahaan tujuannya ada mungkin orientasinya profit, people, planet ya, dan segamanya ya. Jadi kalau Paragon dengan tegas di atasnya kita ngomong bermanfaat, bertumbuh, berkelanjutan. Nah, itu dia. Itu mimpinya Paragon ke sana. Nah, jadi kita di Malaysia ya kita ingin memberikan manfaatan buat Malaysia. Nanti kita ada di negara lain kita memberikan kemanfaatan. Ini ke sana. Nah, di tahun ini pun Pak Bambang kita baru kemarin merayakan ulang tahun Paragon yang ke-38. Kita memberikan tagline Beyond Business. Itu untuk mengukuhkan, untuk meneguhkan niat kita bahwa Paragon ini bukan hanya sekedar bisnis semata, tapi ada hal besar di balik itu, yaitu kebermanfaatan. Itu sih cerita lengkapnya. Ini supaya gambarannya itu bisa dipotret ya, tentu bermanfaat untuk masyarakat, untuk Iya. distributor, untuk macam-macam yang terlibat. Tapi secara real organik gitu, organisasi, berapa karyawan Paragon? Paragon. Nah, Paragon ini guys, kalau untuk hall Pak Bambang, hari ini yang bergabung di Paragon itu berkisar di angka 12.000 Pak Bambang. 12.000 di seluruh Indonesia, gitu kan. Jadi ya saya rasa cukup besar gitu ya. Dan bahkan Paragon itu memanage, kan kalau kita nyebutnya BA, Beauty Advisor, tapi kalau orang lain kan mungkin sebutnya SPG yang ada di lapangan, di counter, itu bahkan SPG sendiri pun kita manage sendiri Pak Bang. Itu yang berjumlah hampir 6.000 orang. Oh iya, jadi itu 12.000 termasuk SPG itu ya, SPG. Iya, iya itu kita manage sendiri, kita ini kan. Nah, sebagai gambaran juga kebermanfaatan Pak Bambang, kalau di Paragon, all level, setelah 7 tahun bekerja di Paragon, mau dari BA, mau dari siapapun juga, manajer maupun di level cleaning service apa, setelah 7 tahun mereka mendapat apresiasi dari perusahaan wisata rohani. Nah, bagi yang Muslim berangkat umroh, bagi yang Kristiani ke Yerusalem, bagi yang Hindu pergi ada yang ke Buddha apa ke India, kira gitu. Wisata Rohani. rohani, iya. Ada hampir
kita sebelum pandemi udah berangkatkan hampir 1.500. Nah, selama 3 tahun tertunda umroh ini ada 2.000 orang yang lagi sedang mulai diberangkatkan dari mulai Desember, Bang. Jadi kalau ini selesai, mungkin berarti udah hampir 3.500 udah mulai berangkat semuanya dari all level. Nah, tadi cuma sayang 90% bahan baku datang dari masih impor ya. Ya, itu PR tuh, Nah, Bang. ya, Itu PR. apa tidak punya cita-cita untuk meningkatkan apa TKDN-nya? Iya. Nah, ini juga salah satu hal, Bapak, yang apa namanya, yang kami juga suarakan juga ke pemerintah, juga ke beberapa pertemuan alumni, bahwa industri hulu ini sebenarnya jadi suatu hal yang harus nasional, apa, di Indonesia tuh harus harus apa namanya, harus bisa miliki gitu. Nah, sehingga kalau Indonesia, jadi kalau kita ingin kuat, mungkin ada di negara sebelah yang ini kan kita paham bahwa rantai supply chain-nya dari hulu ke hilir itu antara pemerintah, pihak swasta, dan semuanya itu bersama-sama bagaimana itu kejadian. Kita juga pernah mendorong juga bagaimana eh, apa lebih baik industri hulu yang diundang ke dalam Indonesia. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, mari bangkit sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Jadi kalau hilirnya kan Indonesia sebenarnya kita punya brand banyak, kita Indonesia punya, tapi kan industri packaging, industri raw material dan segalanya, kalau itu tersedia dengan baik di Indonesia, nah itu pasti akan mendorong industri hilir lebih 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 cepat lagi gitu, Pak Bambang. Nah ini pasti akan menjadi kesejahteraan yang luar biasa buat Indonesia gitu. Itu narasi yang sama, Pak Bambang. Saya juga beberapa kali sampaikan itu juga kalau lagi. Saya kira menarik. Nah, sekarang kembali ke ITB, khususnya apa kimia sains itu ya, Iya, Bang. bidang MIPA lah. Iya. Itu ada kesan kalau kuliah di situ itu paling-paling jadi guru atau jadi dosen. Ya. Nah, sebenarnya seperti apa potensinya? Iya. Nah ini potensinya besar sekali sih, Pak Bambang. Saya tuh eh, apa namanya, makanya saya tuh sebenarnya mendukung juga beberapa kebijakan pemerintah itu membuat lembaga riset itu untuk mandiri satu sisi ya, karena akhirnya mendorong agar lembaga-lembaga riset di Indonesia itu nyambung dengan industri, ya kan. Jadi saya juga kemarin sudah sempat apa namanya, kita ada berkolaborasi juga dengan BRIN, dan ini kan bagaimana apa sih yang bisa kita kolaborasikan dengan peneliti-peneliti di Indonesia. Nah, saya rasa sih memang ya kita harus akui juga, kan, dunia penelitian hari ini belum dalam tanda kutip seksi gitu ya, tapi saya rasa dengan semakin, ya Pak Bang, tadi terlihat sebenarnya 90% bahan baku masih impor. Itu sebenarnya harusnya peneliti Indonesia tuh harusnya, kalau mudah-mudahan ini jadi opportunity yang luas sebenarnya untuk berkembang. Ya. Nah, Pak Arman, saya baru saja juga wawancara dengan Ya, pemimpin wakil rektor dari sebuah perguruan tinggi yang iya. beliau mengatakan Indonesia itu sayangnya dana penelitiannya baik yang datang dari pemerintah maupun dari industri itu Iya. yang prosentasenya paling kecil di dunia. Nah, iya. Nah, sekarang pertanyaan saya, seberapa jauh Paragon ini juga mensponsori atau mungkin mengeluarkan dana penelitian Ya. untuk mengembangkan produk-produk? Yang pasti Paragon untuk khususnya ITB gitu ya, karena kebetulan kami keluarga juga dari ITB, Bapak Ibu dari ITB, kita sumbang apa namanya, cukup besar tuh Bapak untuk dana dana apa namanya, dana dana untuk ini ya, dana untuk
untuk endowment fund di ITB misalnya kita kemarin itu untuk 10 tahun kita akan sumbang sebesar 52 miliar. Kemudian kita di beberapa jurusan seperti farmasi, kita juga itu kita mengadakan riset bareng, kita juga ada sumbangan alat juga Pak Maman. Dan kita juga bekerja sama dengan beberapa universitas di Indonesia juga. Kita mengadakan riset dan juga kita ada menyumbang alat dan untuk kita lakukan riset secara bersama-sama gitu. Itu nyatanya ya untuk concern kami terhadap industri bahan baku dan industri hulu sebenarnya. Iya, artinya bahwa kesadaran di lingkungan industri itu memang menganggap riset dari khususnya perguruan tinggi itu memang sangat sangat penting ya, sangat strategis. Tapi Pak Bambang tepat sih. Masa saya juga waktu itu sempat kita bertemu gitu ya di Dirjen Industri Hulu ya kalau nggak salah ada di sana. Memang saya juga selalu menggugah juga untuk kayak kami kan sebenarnya kan di hilir kita juga harus punya kepedulian dalam artian kalau kita sebenarnya kalau kami hanya memikirkan sendiri gitu ya Pak Bambang, sebenarnya supply dari berbagai mancanegara dan sebagainya itu sebenarnya sudah sangat baik gitu kan. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, ayo mampu sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Tapi kan kita tentu ingin kemandirian, tentu kita ingin Indonesia padahal punya kekayaan alam sedemikian luas dan segalanya. Nah itu memang harus ada kepedulian dari industri dalam negeri untuk melihat secara end to end khususnya di hulu untuk bisa dikembangkan bersama-sama, Bang. Itu tuh tepat sih, Bang. Itu juga ajakan nih buat teman-teman kita mulai. Nah, sekarang pertanyaannya, apa saran dan harapan Pak Harman terhadap baik institusi ya, artinya ITB khususnya MIPA itu harus apa, kemudian mahasiswa tadi yang saya khawatir, Pak Harman kelihatannya enggak, yang di MIPA itu harus apa supaya mereka benar-benar bisa tune in dengan dunia kerja khususnya industri. Yang pertama sebenarnya hari ini kalau kita bicara dulu dari mahasiswa dulu ya Pak. Sebenarnya hari ini mahasiswa tuh memiliki privilege yang luar biasa dengan adanya program Kampus Merdeka gitu. Saya awalnya program Kampus Merdeka dan kami ikut turut serta juga di sana dan nah itu ternyata dengan segitu panjangnya mereka bisa berada di dalam perusahaan. Jadi mereka bisa merasakan langsung bagaimana dinamika perusahaan itu. Nah, itu akhirnya menyiapkan bukan hanya secara intelektual tapi juga secara mental. Dan karena kan mental ini sebenarnya yang jadi ini ya, yang menjadi penentu juga kesuksesan sebenarnya karena EQ ya mungkin kata emosional. Nah, itu hal yang perlu disiapkan. Makanya saya juga sering karena kalau lagi induction di program-program manajemen training saya sampaikan belum tentu teman-teman yang dulu aktif sekali di kemahasiswaan terus ketika sampai di perusahaan itu jadi pasti berhasil. Nah, apalagi kalau di unit apa di mana tuh kerjaannya cuma nongkrongnya doang gitu. Nah, tapi kalau kita menjadi problem solver, nah itu chance untuk berhasilnya tuh luar biasa di dalam organisasi perusahaan. Nah, itu untuk mahasiswa bagaimana soft part itu harus disiapkan, soft skill itu harus disiapkan. Nah, kalau kita bicara mengenai institusi, ya itu saya kalau untuk di ini, di MIPA saya kebetulan hari ini alhamdulillah juga ditunjuk sebagai board advisor untuk kimia ya, alma mater saya ya. Kita coba bagaimana koneksi antara industri dengan penelitian itu nyambung dan kita lakukan secara sistematis. Jadi nggak personil per personil, tapi kita bikin secara sistematis dan adanya riset bersama
Ini karena kami kan global sourcing juga ya Pak. Kita juga punya banyak supplier dari Jepang, kita punya supplier dari Amerika, Eropa, dan lain sebagainya. Jadi saya beberapa kali juga ikut gitu ya, kita visit, dan saya ternyata waktu saya ke sana, banyak perusahaan-perusahaan supplier raw material itu tidak memiliki alat lab, jadi mereka bekerja sama dengan kampus. Nah, ini jadi satu hal yang sebenarnya amat bisa kita lakukan gitu ya. Join kolaborasi, dan mudah-mudahan kalau ini terjadi dengan baik, itu akan jadi suatu kekuatan di apa untuk apa ya, dunia riset di Indonesia itu pasti akan bergerak lebih cepat lagi gitu dan lebih maju lagi. Iya, baik. Terima kasih sekali Pak Arman Subakat, Grup Iya. CEO Paragon Corporation, yang sudah bercerita sangat banyak ya. Mungkin saya aja yang ketinggalan gitu ya, informasi mengenai Paragon. Tapi mudah-mudahan banyak orang lain yang belum terinformasi dengan baik dengan adanya penjelasan-penjelasan ini menjadi semakin well informed lah, aware terhadap kehadiran yang luar biasa dari Paragon Corporation ini. Oh, iya. Sekali lagi terima kasih dan sukses terus Pak Arman. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meniti bisnis energi untuk mengelola dan mengembangkan ke berbagai penjuru telah kami lalui. Kini saatnya kami memberikan layanan yang unggul dan mendunia. Badak LNG memiliki layanan LNG Services dan Maintenance Services. Badak LNG berkompeten dalam mengoperasikan dan memelihara kilang, termasuk melakukan commissioning and startup assistance, operation and maintenance. Kami juga berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan mendirikan training center. Tingginya kebutuhan klien dalam menyelesaikan berbagai jenis proyek mendorong kami untuk berpartisipasi dalam menyukseskan feasibility study, FEED, DED, EPC. Badak LNG siap maju bersama Anda karena Badak LNG, Center of Excellence. Nama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Unik juga pertama kali dari IPB sebagai